kita tidak diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah, maka bukan menjadi sesuatu hal yang mustahil kita tidak bisa hadir di ruangan di kelas yang berbahagia ini. Maka minimal kita mengucapkan rasa syukur itu dengan kalimat Alhamdulillah. Ya, silakan masing-masing dicek samping kanan kiri bawah dikaji. Ketika masih ada sampah, silakan dikeluarkan. Dan tempat duduknya tolong dirapikan. Sudah rapi? Sudah bersih? Sudah. Baik, mengawali ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan. Siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita awali berdoa bersama-sama, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan membawa berkah untuk kita semuanya. Baik, untuk mewujudkan dan menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Silakan semuanya untuk berdiri. Mulai dari 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, akan saya bacakan absen. Bagi yang dipanggil namanya, silakan mengucapkan hadir yang keras. Aznun, Asifa, Eka, Eliza, Fitria, Oni Lutfi. Alhamdulillah hadir semua. Gak ada yang sakit ya? Ada yang sakit hari ini? Lanjut. Sebelum kita menuju ke materi kita baru, apa tadi materinya? Pernikahan. Saya ingin mengingatkan kembali, mereview kembali materi pembelajaran yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Judulnya tentang apa? Menejitkan diri, memaksimalkan potensi. Masih ingat semuanya? Masih. Ayo, saya akan bertanya. Yang bisa silakan menjawab. Bagaimana cara kita untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita? Ya, silakan. Mengikuti semua kegiatan di sekolah maupun di rumah. Ya. Untuk memaksimalkan potensi diri, salah satunya dengan cara aktif dalam kegiatan organisasi, baik organisasi yang ada di sekolah maupun organisasi yang ada di lingkungan. Selanjutnya, apa
yang bisa memaksimalkan potensi yang ada diri kita di lingkungan sekolah? Apa saja? Ayo coba. Ya, apa? Mengikuti ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka. Itu banyak kegiatan ekstra sekolah yang bisa kita ikuti. Intinya semuanya kegiatan ekstra itu untuk meningkatkan potensi diri kita. Ya, secara garis besar, peningkatan potensi diri ini ya untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada pada diri kita. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna. Manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Bahkan malaikat pun kalah sempurnanya dibandingkan dengan manusia. Maka kita harus memaksimalkan itu. Walaupun tetap pasti tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, munculkan motivasi dan semangat untuk beraktivitas dalam segalanya. Intinya pengembangan potensi pada diri kita itu untuk memaksimalkan apa yang ada pada diri kita. Tunjukkan kelebihan kita. Baik, alhamdulillah materi pada minggu yang lalu kalian sudah bisa memahami. Kita hari ini akan membahas materi yang baru, yaitu tentang pernikahan atau munakahat. Saya tanya dulu, ada yang di sini yang sudah menikah? Ada yang mau menikah? Bisa enggak? Menjawab berarti enggak ingin menikah. Ingin menikah. Kalau tidak, apakah Anda ingin menikah? Ya ingin. Tapi mungkin waktunya belum dalam waktu dekat. Ada yang di sini sudah pernah menyaksikan bagaimana prosesi pernikahan? Rasa bukan sudah lagi, sering. Nyatanya ketika ada tetangga merayakan resepsi pernikahan, sanak saudara mengadakan resepsi pernikahan, sekolahnya sampai dikalahkan, ya kan? Kembalinya tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Prosesi pernikahan dalam, insya Allah di lingkungan kita dalam proses pernikahan ijab kabul itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian tujuan pembelajarannya menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu ada tiga tujuan yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas pernikahan, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad. Akad itu apa? Akad itu ya ijab kabul itu akad. Yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Bisa diartikan pernikahan itu menggabungkan, menyatukan dua orang yang di luar muhrim, karena secara hukum Islam haram hukumnya orang yang muhrim melakukan pernikahan. Contoh, adik dengan kakak sangat dilarang menurut ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa", maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Atau nikahilah laki-laki yang kamu senangi. Maka dasar pernikahan itu apa? Rasa senang, rasa cinta, rasa sayang. Selanjutnya, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Ini yang menjadi utama. Kalau secara usia yang ideal itu kalau perempuan antara usia 20 sampai 25 tahun. Kalau laki-laki 25
25 sampai 30 tahun. Itu idealnya dalam pernikahan. Supaya apa? Fisiknya sudah benar-benar mapan ketika ada permasalahan. Karena yang namanya penggabungan antara dua keluarga, dua karakter itu pasti akan ada hal-hal yang saling bertentangan antara suami dan istri. Ketika mental, fisik sudah kuat, maka ya, akan siap menghadapi berbagai macam rintangan yang ada dalam rumah tangga. Yang kedua, kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa antara laki-laki dan perempuan itu minimal selisihnya berapa tahun? 5 tahun. Kemudian faktor penting memilih pasangan. Ya, dalam memilih pasangan, kalian ini insya Allah nanti beberapa tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, semuanya. Ya. Untuk memilih pasangan, pertama, satu agama, harus satu keyakinan. Tidak boleh kita menikahi orang yang beragama lain. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Contoh buruk kepribadiannya itu seperti apa? Temperamen itu apa? Oh ya, gampang emosi, ringan tangan, ringan kaki. Tapi paling tidak kita bisa melihat. Jangan mencari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang selanjutnya, tetap memilih kesucian diri dalam bergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. Maka sekarang, apalagi seusia kalian masa pubertas ini, maka jagalah bergaulan. Jangan sampai, artinya loh Pak, berarti kita harus membatasi pergaulan. Enggak. Dalam bergaul kita bebas bergaul dengan siapa saja. Tapi jangan disalahartikan dengan kita bebas bergaul kemudian kita melakukan pergaulan bebas. Tetap yang namanya bergaul harus ada batas. Yang selanjutnya, memohon pertimbangan kepada Allah. Misalnya setelah sampai itu banyak pilihan, itu kriteria saya, itu ya kriteria saya, ya seneng kabeh karo sampean. Apa yang akan kita lakukan? Dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertimbangan kepada Allah dengan cara apa? Melakukan sholat istiqomah. Insya Allah nanti Allah akan memberi jawaban. Mana yang lebih baik dari 1, 2, 3, 4. Kemudian hukum pernikahan. Yang pertama, hukum pernikahan itu jaiz atau mubah. Apa ini? Hukum asli pernikahan artinya bagi yang sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat itu, contohnya ya secara usia ya, sudah mampu, ya, sudah bekerja, artinya fisik dan mental sudah siap. Itu hukumnya mubah, boleh menikah atau tidak menikah dulu, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah. Hukum berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu menikah memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina, dia disunahkan. Yang selanjutnya, wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib ini kepada siapa? Bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka diwajibkan. Wis memenuhi syarat, fisiknya mampu, sikapnya mampu, kepribadiannya siap untuk menikah. Lebih baik menikah untuk terhindar diri dari perbuatan maksiat. Ya sudah ada keinginan diri. Makanya ada pepatah Jawa itu mengatakan kalau anak apalagi anak perempuan terjalur rabi dan dirapeti dan segera dinikahkan karena apa? Nanti ditakutkan akan terjerumus pada kemaksiatan. Yang selanjutnya makruh. Bagi siapa pernikahan ini menjadi makruh hukumnya? Yaitu mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu membeli nafkah. Sudah punya keinginan, laki-laki sudah ingin mebet, pengen nikah, tapi belum mempunyai kemampuan untuk menghidupi, memberikan nafkah, baik nafkah secara lahir atau batin. Ini insya Allah ya.
lahiriah. Karena kewajiban untuk memberi nafkah itu ada di pundak siapa? Suami. Yang terakhir haram. Hukum pernikahan menjadi haram. Kenapa? Dan bagi siapa? Hukum ini dikarenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Tujuannya menikah itu dengan tujuan yang buruk. Contohnya menikah, wah itu ada anak tunggal, bapak tujuannya untuk apa? Untuk mengambil harta warisan. Atau pernikahan dilakukan untuk misalnya memecah belah keluarga. Jadi tujuan karena nikah itu tujuannya baik, suci. Maka jangan sampai kita mempunyainya. Kalau orang mempunyai niatan seperti itu maka haram hukumnya menikah. Tujuan pernikahan yang pertama terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Karena orang kalau sudah menikah sudah enggak pikirannya enggak kemana-mana. Seharusnya ketika orang sudah bersuami, ketika menikah itu, saya sudah punya suami. Oh, saya sudah punya istri. Artinya pikiran itu sudah ada. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan pernikahan salah satunya untuk memperoleh keturunan yang meneruskan kita. Karena kita semuanya ini nanti semuanya akan mati. Terus siapa yang akan meneruskan generasi kita? Ya, keturunan kita, anak cucu kita nanti. Yang selanjutnya sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang selanjutnya untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Pasti semuanya orang menikah itu tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang sejahtera. Yang selanjutnya memenuhi kebutuhan seksual yang halal. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan hubungan seksual. Ketika sudah menikah itu menjadi legal dan halal dan beribadah. Rukun nikah ada calon suami kalau ini perempuan, kalau laki-laki ada calon istri. Yang selanjutnya adanya ya calon istri, yang perempuan harus ada wali. Kalau laki-laki dari mana? Tidak ada. Yang wajib menjadi wali itu orang tua dari perempuan, bapak. Kalau bapaknya sudah meninggal gimana? Saudara bapak. Yo, mas, duit. Mas kandung. Bukan mas ipil ya. Mas kandung. Atau kalau tidak ada, ya saudara laki-laki dari bapak. Kalau saudara-saudara tidak punya bagaimana? Boleh di wali hakim. Kemudian ada wali nasab, wali hakim, 2 orang saksi dan akad atau sudut. Makanya laki-laki perempuan ya harus semua saksi yang menyaksikan itu harus menyatakan sah. Ketika belum dinyatakan sah, itu kan itu sudah menjadi ketentuan hukum sah. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi, ibu dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya, artinya anak kandung, tidak boleh bibi tidak boleh dinikahi. Persusuan dalam satu persusuan, maksudnya sangat paham saudara persusuan. Nabi Muhammad kan seperti itu. Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Air susunya tidak keluar, akhirnya disusukan kepada siapa? Disusukan kepada Khadijah. Disusukan kepada orang lain. Nah, itu ada saudara-saudara boleh dinikahi, haram. Hak dan kewajiban istri banyak kan. Kewajiban suami menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga, memberi nafkah, pakaian, bergaul dengan istri secara makruf, bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya, memberi kebebasan berpikir dan bertindak sepanjang suami sesuai dengan norma. Kewajiban istri taat dan patuh sendiko dahulu.
asalkan yang diperintahkan hal yang baik. kalau hal yang tidak baik boleh menolak? Boleh. Jadi istri boleh berani kepada suami, tapi syaratnya itu suami memerintah kepada hal yang tidak baik, apalagi bertentangan dengan syariat agama. Mungkin itu secara garis besar materi pembahasan kita tentang pernikahan atau punakahan. Baik, setelah ini silakan kalian bentuk kelompok. Jadi kelas ini menjadi 4 kelompok dan nanti masing-masing kelompok silakan mendiskusikan cari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita yang berkaitan dengan pernikahan. Didiskusikan, kalian bisa mencari diri dari media-media internet, media online, dari YouTube atau Google, silakan sebagai referensinya. Bisa dipahami? Dan nanti setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, silakan. Sekarang duduk per kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 4. Kelompok 3. Silakan didiskusikan dari berbagai media. Kalau ada yang perlu dijelaskan, boleh angkat tangan. Nah, silakan boleh dicari dari berbagai macam media yang bisa dipahami. Misalnya nanti dalam presentasi ada dari kelompok yang lain mau bertanya, mau menyanggah, tidak masalah. Baik, sudah cukup ya? Sudah cukup untuk berdiskusi? Baik. Sekarang waktu saya berikan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Dimulai dari kelompok 4. Silakan salah satu maju ke depan. Suaranya yang keras biar semuanya bisa mendengar. Bagaimana pernikahan yang tidak dihadiri wali bagi pengantin wanita? Adanya wali merupakan syarat dalam sebuah pernikahan. Jadi nikah dianggap tidak syah apabila tidak adanya wali. Namun, apabila wali dari pengantin wanita sudah meninggal, maka wali nikah digantikan dengan saudara kandung laki-laki dari pengantin wanita. Baru ketika sudah tidak mempunyai saudara laki-laki dari wali pengantin wanita, maka boleh diwali hadirkan. Itu bagaimana? Bisa dipahami? Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, silakan presentasikan kelompok 1. Ya, silakan. Bagaimana hukum pernikahan beda agama karena sekarang banyak terjadi hal yang demikian? Sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran bahwa seorang muslim haram hukumnya menikah dengan orang yang berbeda agama. Maka apabila terjadi pernikahan di mana antara pengantin wanita dengan pengantin pria berbeda keyakinan, maka hukum perkawinan itu tidak sah secara hukum syariat Islam. Namun apabila ada kesediaan sang mempelai, baik mempelai wanita ataupun mempelai pria, untuk memeluk agama Islam baru diperbolehkan secara hukum. Baik. Ada pertanyaan? Beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3.
Bagaimana hukum terkait dengan mahar? Apakah ada ketentuan atau batas minimal dan maksimal dalam pemberian mahar dalam sebuah pernikahan? Dalam sebuah pernikahan, pemberian mahar merupakan suatu hal yang harus diberikan bagi pengantin pria dan pengantin wanita. Karena mahar merupakan syarat pernikahan. Jadi ketika menikah tidak diberikan atau dikeluarkan maharnya, maka syarat nikah itu tidak ada yang ditinggalkan. Namun agama tidak memberi batasan dan menentukan jumlah mahar yang harus diberikan kepada pengantin wanita. Agama memberi kebebasan dalam memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan pengantin pria. Bahkan sahabat Ali dalam menikahi Fatimah dengan mahar salawat Nabi. Terakhir, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak terjadi pernikahan yang dikarenakan hamil di luar nikah. Bagaimana pandangan agama terkait dengan kasus demikian? Agama sudah mengatur pernikahan dengan aturan yang sudah diatur dalam syariat, yang mana syah dan tidak sahnya pernikahan sudah diatur dalam hukum syara Islam. Secara hukum, wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan sampai wanita itu melahirkan. Jadi, hukum menikahkan wanita yang sedang hamil tidak dibenarkan secara hukum syariat agama Islam. Jadi, pernikahannya harus dilakukan menunggu sampai wanita itu melahirkan. Dari hasil diskusi masing-masing kelompok tadi, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Tidak apa-apa. Kejadian-kejadian yang real terjadi di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah semua sudah bisa memahami ya tentang apa itu pernikahan, apa syarat pernikahan, apa hukum pernikahan, ya. Dan yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagai kesimpulannya, pernikahan merupakan sesuatu hal yang suci. Semua orang menginginkan berada dalam posisi itu. Tentunya harus mempunyai niat yang baik. Yang paling mendasar niat untuk menikah itu apa? Beribadah. Intinya berkaitan dengan mahar tadi, berkaitan dengan wali tadi, berkaitan dengan hukum-hukum kapan nikah itu menjadi makruh, kapan menikah itu menjadi haram bahkan, dan kapan menikah itu menjadi wajib, maka kita harus bisa memposisikan diri kita. Ini sebagai kesimpulan. Alhamdulillah materi tentang menakahan sudah kita selesaikan pada hari ini. Paham dan berpesan. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, untuk tugas di rumah. Untuk tugas di rumah nanti silakan kalian Bapak akan kirim melalui grup kelas. Nanti Bapak harap semuanya menyelesaikan. Di pertemuan yang akan datang semuanya harus sudah menyelesaikan tugas yang Bapak kirim melalui grup kelas. Mungkin untuk pembelajaran munakahat pada hari ini kita cukup sampai sekian. Mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua baik dunia dan akhirat.